Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa talibati rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai kitab Qatful Janadani Syarh Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani. Kita masih dalam pembahasan perkataan Ibn Abi Zaid yang keempat, yaitu wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas salah satu potongan ayat ayat kursi, yaitu wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, yaitu tidak ada yang mampu meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahwasanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya tidak ada yang mengetahui sesuatu yang gaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui sesuatu yang gaib, ya. Karena yang tahu yang gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pun, ya, Nabi Muhammad SAW, beliau tidak mengetahui yang gaib. Apa-apa yang diketahui oleh Nabi SAW adalah sesuatu yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu, ya. Baru Nabi Muhammad SAW tahu. Pada hukum asalnya Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui sesuatu yang gaib sedikit pun, ya. Tapi karena Nabi Muhammad SAW diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu, maka beliau mengetahui sesuatu yang akan terjadi, yaitu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya tanda-tanda hari kiamat, kemudian kejadian-kejadian di alam kubur, kemudian setelah hari kiamat antara surga dan neraka, siapa banyak penghuni surga, siapa penghuni neraka, ya. Nabi SAW diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat-ayatnya telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Dan di sini Syekh, ya, Al-Abbad, beliau membawakan bukti bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui sesuatu yang gaib, ya. Beliau mengatakan, wa amma sunnatu faqad jaa fiha ahaditsu katsiratun tadullu ala bayani umurin la ya'lamuha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sunnah, di dalam hadis, banyak hadis yang menyebutkan, yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui yang gaib. Di antaranya mithlu qissatu hadisil ifk, ya. Di antaranya adalah kejadian, yaitu cerita dusta, ya, kisah dusta, hadisul ifk, ya. Silakan antum buka, kalau pakai HP Android bisa dibuka hadisul ifk, yaitu kisah dusta, ya, tuduhan dusta yang dialamatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, yang dituduh Aisyah itu adalah wanita pezina, ya. Yang ceritanya disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim itu ada, ya. Fa innahu lam ya'lam bara'ata ummil mu'minina Aisyah radhiyallahu anha
illa ba'da nuzulil Qur'ani fi bara'atiha fi ayatin tutla fi suratin Nur. Bahwasanya ketika terjadi kejadian hadisul ifki, ya secara singkatnya bahwasanya hadisul ifki adalah pernah suatu kejadian Nabi SAW mengajak, ya, kebiasaan Nabi SAW karena istrinya banyak, maka ketika Nabi mau melakukan perjalanan, ya peperangan ataupun safar kemana-mana, itu mengajak seorang istrinya. Dan di antara yang keluar pada saat itu untuk menemani Nabi untuk safar adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha, ya, ketika pulang dari suatu perang, itu perang Murasy, ya, perang Murasy, itu Aisyah beliau pengen buang hajat, ya. Akhirnya semua rombongan berhenti. Ya, semua rombongan berhenti, kemudian Aisyah diperintah untuk keluar. Ya. Ketika beliau sudah menyelesaikan hajatnya, maka ya Aisyah itu kan naik unta. Di atas unta itu ada saung, ya, ada saung atau tempat untuk singgah, untuk naik unta. Kayak bahasa kita itu gubuk, ya. Ya, seperti rumah tapi enteng. Nah, Aisyah masuk ke situ. Ketika beliau sudah masuk ke dalam saung tersebut, ya, ternyata beliau ketinggalan atau kalungnya itu jatuh. Maka beliau kembali lagi ke tempat tersebut. Ketika Aisyah itu kembali, ya, para sahabat tidak tahu kalau Aisyah ternyata keluar lagi. Sehingga Rasulullah memerintahkan, ayo kita jalan lagi, ya, kita jalan lagi, melanjutkan perjalanannya. Ya, kemudian diangkatlah gubuk tersebut ke atas pundaknya unta. Ya, mereka tidak tahu kalau Aisyah itu tidak ada di dalamnya. Karena Aisyah waktu itu masih kecil, maka badannya masih enteng. Ya, dinaikkan di atas unta, ya, sehingga berjalanlah rombongan tersebut sampai jauh. Ketika Aisyah sudah menemukan kalungnya, beliau balik lagi ke tempat itu. Ternyata rombongan sudah berjalan dan beliau ketinggalan, sudah enggak kelihatan. Tapi Aisyah, ya, beliau tetap menunggu di tempat tersebut karena tahu kalau seandainya mereka tahu gubuk tersebut itu kosong, maka mereka akan balik lagi. Dan kebiasaan Nabi SAW, ya, ketika melakukan perjalanan, maka beliau memerintahkan seorang atau dua orang sahabat untuk tujuannya adalah menyisir, ya, menyisir perjalanan kalau takut kalau ada sesuatu yang tertinggal. Dan pada saat itu yang diperintahkan adalah Sofwan, sahabat Sofwan, ya, Sofwan ibnu Mutta'al as-Sulami. Maka beliau menyisiri. Ketika beliau melewati tempat yang digunakan untuk berhenti, ya, tadi beliau melihat Aisyah, ya, melihat Aisyah tergeletak dia di bawah pohon. Nah, beliau mengetahui Aisyah, ya, dari mana dia tahu itu adalah Aisyah? Dari wajahnya, karena pada saat itu memang Aisyah sedang tidur, ya, karena kelelahan menunggu maka dia tertidur. Ya, ketika terlihat oleh Sofwan ini adalah Aisyah. Kenapa Sofwan tahu adalah Aisyah? Ya, Sofwan tahu bahwasanya itu adalah Aisyah karena dahulu sebelum diwajibkan hijab, maka beliau tahu wajahnya Aisyah. Maka ketika dikenali itu adalah Aisyah, maka Sofwan merundukkan untanya supaya Aisyah naik ke atas unta. Cukup itu aja. Kemudian terjadi diajak jalan. Ya. Dalam perjalanan, ya, sampai ke kota Madinah, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya Sofwan melainkan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, terus sampai ke Madinah. Ini ucapannya sahabat, ya. Karena tahu ketika dia membawa wanita yang bukan mahramnya, ya, pasti nanti akan terjadi suatu fitnah. Maka beliau tak henti-hentinya mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata benar, ya. Ketika beliau masuk ke kota Madinah, diantarkanlah Aisyah ke rumahnya Nabi Muhammad SAW, ya. Dan kejadian itu dilihat oleh dedengkotnya orang-orang munafik, ya. Siapa dedengkotnya? Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Diketahui akhirnya, ya, isu tersebut, ya, kejadian tersebut digorenglah sama si Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya menjadi headline news, ya. Headline news kota Madinah, informasi panas,
Ya. Dan Aisyah pada saat itu belum tahu beliau. Ya. Tapi semua sahabat-sahabatnya itu informasinya masuk. Ya. Informasinya fitnah digoreng sedemikian rupa sehingga kedengaran oleh Nabi SAW. Sehingga apa? Sehingga Nabi SAW terasa sedih di hatinya. Ya. Nabi yakin bahwasanya Aisyah tidak melakukan kekejian dan sahabat Sofwan itu tidak melakukan kekejian. Ya. Tapi karena sudah sampai ke mulutnya orang-orang munafik, ya, mulutnya orang-orang yang suka, yang tidak takut dengan dosa, ya seperti itulah kondisinya. Ya. Tidak hanya terjadi di tengah-tengah kita di zaman sekarang ini, di zaman sahabat pun pernah terjadi fitnah. Ya. Pernah terjadi ya fitnah antara kaum muslimin, enggak tanggung-tanggung yang difitnah. Siapa? Istrinya Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau sekarang di zaman kita ini ya, ustadz ataupun bukan ustadz atau ikhwan dapat fitnah itu biasa. Ya, enggak perlu dikhawatirkan. Karena sudah memang sunnatullah akan dapat fitnah. Nabi saja dapat fitnah, istrinya lagi dapat fitnah, apalagi manusia biasa seperti kita. Ya. Maka Nabi SAW bersabar, ya. Dan Aisyah pada saat itu tidak tahu. Beliau tahu, ya, dari ketika beliau pada saat pernah di suatu pagi, ya, beliau pengen buang hajat, ya. Karena pada saat itu buang hajat itu di satu tempat, ya, tidak seperti kita setiap rumah ada, tapi suatu tempat yang digunakan untuk umum, ya, antrean. Ya. Ketika beliau sedang berjalan bersama seorang wanita, ya, itu ibunya Mistol bin Usasa, ya. Ibunya tadi, seorang wanita tadi ketika berjalan beliau tersandung, terkilir kakinya sehingga dia mengatakan wailul lil mustal, ya. Celakalah si Mustol itu. Padahal Mustol adalah anaknya sendiri, ya. Kenapa kok anaknya didoakan celaka? Kata si Aisyah, kenapa engkau mendoakan anakmu celaka? Wailul lil mustal, ya, celakalah si Mustol itu. Ya, ditanya terus sama Aisyah, kenapa engkau mendoakan anakmu celaka? Padahal tidak boleh mendoakan anak celaka, apalagi anaknya sendiri. Ya. Terus didesak oleh Aisyah radhiyallahu anha sehingga ngakulah si ibu tadi bahwasanya si Mistol itu salah satu seorang yang terkena fitnah dan melok-melok menggoreng isu. Ya, akhirnya sedihlah Aisyah berhari-hari, dia tidak bisa tidur, tidak bisa makan sampai badannya kering. Ya, akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya, bersihkanlah kami, Allah, doa terus sama dia. Ya, akhirnya turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Ar-Rum ayat ke-11 sampai ayat 20. Ya. Akhirnya turunlah ayat, ya, di dalam surah Ar-Rum ayat ke-11 sampai 20. Silakan nanti dibaca, ya. Kalau punya tafsirnya silakan dibuka tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antaranya satu ayat adalah innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal its walladzi tawalla kibarahu minhum lahu adzabun azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Ya. Nabi mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Muhammad SAW, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu dari golongan kamu. Ya. Golongan orang-orang yang terkena fitnah. Fitnahnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Kemudian Allah mengatakan, janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu. Bahkan berita itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya, dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia akan mendapatkan azab yang besar pula dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang ikut menggoreng isu tentang kejadian yang terjadi pada Aisyah dan Sofwan. Ya, ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang-orang yang suka goreng-goreng isu, ya, bukan goreng kerupuk, ya, goreng isu, ya sudah, nikmati saja nanti balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang digoreng isunya, ya dia enjoy aja. Ya, justru dia malah
mendapatkan transfer pahala dari orang-orang yang menghibahinya. Ya. Dan syahid di sini, ya, di sini dalilnya adalah bahwa Nabi SAW tidak tahu yang gaib. Kalau seandainya Nabi SAW tahu yang gaib, maka tidak perlu Allah Subhanahu wa taala menurunkan 10 ayat dalam surah An-Nur. Ya. Tapi karena Nabi SAW itu tidak tahu yang gaib, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk membersihkan keluarganya. Maka setelah itu, ya, sahabat-sahabat yang dia melok terbawa isu tersebut, maka mereka didera, dicambuk, ya, 40 kali. Di antara yang salah satunya adalah si Mistol tadi, ya, yang dia itu termakan oleh isu dari Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Ini namanya disebut dengan hadisul ifki, yaitu berita dusta, palsu atau bohong. Kemudian di antara lagi, ya, kisah yang lainnya, wa mithlu qissatil aqdi alladhi faqadathu Aisyah radhiyallahu anha fi ihda safaratiha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad baqaw fi manzilihim lil bahthi anhu wa intaha ma'uhum fa anzalallahu ilaihi ayatat tayammum wa inda rahilihim wujidal iqdu tahlal jamalil ladzi tarkabu alaihi Aisyah. Dan pernah juga Aisyah juga pernah diajak safar oleh Nabi SAW. Dan ketika waktu istirahat, Aisyah juga kehilangan kalungnya. Ya, ini kejadian Aisyah. Ya, kejadian Aisyah. Dan setelah kejadian ini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat Al-Quran. Oleh karenanya sahabat Sa'id bin Khudair, ya, Sa'id bin Khudair dia mengatakan merupakan bentuk keberkahannya keluarga Abu Bakar As-Siddiq, ya. Keluarganya Abu Bakar As-Siddiq itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dari keluarga mereka banyak Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Ini salah satunya, ya. Yang pertama tadi hadisul ifki, Allah menurunkan surah An-Nur, ya. Kemudian yang kedua ini kisah hilangnya kalungnya Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau sedang istirahat dari perjalanan. Ya, sahabat-sahabat mencari sampai waktu masuk sholat datang, ya, waktu sholat datang, sedangkan mereka tidak punya air, ya, mereka tidak punya air habis, ya, bagaimana mereka akan melakukan sholat sementara waktu sholat sudah datang, ya, setelah itu, ya, ketika Nabi SAW sedang tidur di pangkuannya Aisyah, ya, Abu Bakar dari belakangnya itu emosi dia, gara-gara kamu nih, ya. Sahabat-sahabat ini, jadi mereka tidak punya air untuk wudu, untuk mandi, ya. Gara-gara kalung, ya. Gara-gara kalung ini sahabat semuanya berhenti semuanya sampai kehilangan, ya, kehabisan air, ya. Ketika Nabi SAW bangun dari tidurnya, ya, maka beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, ya, yang memerintahkan untuk tayammum. Jadi ayat tayamum itu sebabnya adalah karena kejadian yang menimpa Aisyah. Ya, ini adalah berkahnya keluarga Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah wa ta'ala atau radhiyallahu anhum. Ya, ini kisah-kisah yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW tidak mengetahui yang gaib. Ya. Sekiranya Nabi SAW mengetahui yang gaib, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu menurunkan surah atau ayat dalam Al-Quran. Qala Ibnu Katsir inda tafsir ayatul kursi, ya. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya ketika mentafsirkan ayat kursi, wa qauluhu wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang mengetahui yang meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala sedikit pun kecuali hamba-hamba yang dikehendakinya, ai la yattali'u ahadun min ilmi Allahi ala syai'in illa bima 'allamahu Allah azza wa jalla wa atla'ahu alaihi. Ya. Artinya adalah tidak ada seorang pun yang mengetahui sedikit pun ilmunya Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahuinya. Ya. Siapa di antara mereka yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui ilmunya Allah? Ya, mereka adalah para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul, mereka adalah orang-orang yang diizinkan untuk mengetahui ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahtamilu an yakunal murad
la yattali'una ala syai'in min ilmi dzatihi wa sifatihi illa bima atla'ahumullahu alaihi ka qaulihi wa la yuhituna bihi ilma. Maksudnya adalah tidak ada seorang pun yang mengetahui tentang ilmunya Allah. Begitu juga mengetahui tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak mengetahui sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala kecuali apa-apa yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Pada hukum asalnya kita tidak tahu ilmunya Allah kayak apa. Kemudian zatnya Allah itu seperti apa. Kemudian sifatnya Allah Subhanahu wa taala seperti apa. Kita tidak tahu. Akan tapi karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an, maka kita mengetahui sedikit sekali ilmunya Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Nabi Musa alaihissalam ya dikatakan kepada beliau oleh Khidir, ya, oleh Khidir ketika beliau berjalan berdua, ya, untuk mengetahui ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah seekor burung untuk minum dari air yang ada di samudra. Maka Khidir mengatakan, ya, tahukah kamu ilmunya makhluk dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala? Dia mengatakan saya tidak tahu, ya. Ilmunya makhluk itu adalah air yang diambil oleh burung tadi. Sedangkan ilmunya Allah itu adalah seperti air yang ada di samudra ini. Tidak kurang sedikit pun, ya. Tidak kurang sedikit pun atas apa yang diambil oleh makhluknya, ya. Itulah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ucapan daripada Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardu. Ya, salah satu potongan juga dari ayat kursi. Kursinya Allah Subhanahu wa taala luasnya seluas langit dan bumi. Kursinya Allah luasnya seluas langit dan bumi. Wal kursiyyu makhluqun min makhluqatillah. Dan kursi adalah makhluk, salah satu makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa thabata an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu mawdi'ul qadamaini. Dan ada sebuah athar dari sahabat Ibnu Abbas, ya, ketika beliau mengartikan apa itu kursi, ya, apa itu kursi, maka Ibnu Abbas mengatakan kursi adalah mawdi'ul qadamaini, adalah tempat berpijaknya dua kaki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini athar yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Bagaimana luasnya kursi? Kursinya Allah Subhanahu wa taala, kursinya Allah Subhanahu wa taala disebutkan juga oleh Ibnu Mas'ud, ya. Kursinya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan langit dan bumi, kursinya Allah dibandingkan dengan langit dan bumi itu bagaikan sebuah lingkaran besi yang dilemparkan tengah-tengah padang pasir. Padang pasir itu adalah kursinya Allah Subhanahu wa taala, sementara lempengan besi itu adalah langit dan bumi. Maha luas Allah Subhanahu wa taala, ya, maha besar Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu perbandingan antara kursi dengan langit dan bumi, ya. Kemudian juga dikatakan oleh Ibnu Abbas, ya, dalam sebuah athar bahwasanya kursinya Allah dibandingkan dengan arsy-Nya Allah bagaikan lempengan bulat, ya, yang dilemparkan di tengah-tengah padang pasir. Padang pasir itu adalah arsy-Nya Allah, sementara lempengan bulat itu adalah kursinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allahu Akbar, Allah Maha besar di atas makhluknya, ya, segalanya. Kama fil Mustadrak Al-Hakim, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya. Wa qala innahu ala syarti syaikhaini wa lam yukhrijahu, ya. Dan atharnya Ibnu Abbas ini juga sesuai syarat-syaratnya, artinya perawi-perawinya adalah perawi-perawinya syaikhaini Bukhari dan Muslim. Akan tetapi Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan hadis ini di dalam sahih mereka berdua. Kemudian
wanzur takhrijahu fi silsilati dha'ifah li Syekh Albani, ya. Begitu juga kita diperintahkan kalau mau pengen lanjut mengenai ucapannya daripada Ibnu Abbas, silakan dibuka kitab silsilah dha'ifah punya Syekh Albani, wa dha'ifihi wal marfu', ya, dan juga di kitab Al-Mawdu'at juga ada. Wa amal atharu alladhi ja'a Ibnu Abbas min tafsir kursi bil ilmi fa fi isnadihi Ja'far bin Abil Mughirah an Sa'id bin Jubair qala fil Hafidz fi Taqrib saduqun yahim, ya. Adapun ada sebagian athar yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas mentafsirkan kursinya adalah kursinya Allah itu sama dengan ilmu, ya. Itu di salah satu riwayat-riwayatnya, perawi-perawinya ada seorang yang bernama Ja'far bin Abil Mughirah dan Sa'id bin Jubair, ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan mereka berdua adalah saduqun yahim, ya. Orangnya jujur tapi sering mengigau, ya. Orangnya jujur tapi sering ngigo, omongannya kadang-kadang ngelantur. Sehingga apa? Sehingga hadisnya itu diragukan kesahihannya, ya. Orangnya jujur tapi ngelantur, kadang-kadang ngomongnya enggak jelas. Diajak ngomong kemana, jawabannya ke sana. Ya, kita ngomongnya ke arah barat, ya, jawabnya ke arah timur. Ya. Akhi, antum lihat sendal ana enggak? Oh iya, ana tadi tuh dari pasar. Tanya sendal, jawabannya ana dari pasar tadi. Ya, ini namanya ngelantur, ya. Jawabannya arahnya ditanya ke arah barat, jawabannya ke arah timur. Kemudian wa qala at-Tuhawi fi aqidati ahli sunnati wal jamaati al-arsyu wal kursiyyu haqqun, ya. Imam Abu Ja'far at-Tuhawi beliau mengatakan dalam akidah ahli sunnati wal jamaah, al-arsyu yaitu arsynya Allah Subhanahu wa taala dan kursinya Allah Subhanahu wa taala itu hak, benar adanya, ya. Adanya betul dan kita wajib meyakininya. Ahlus sunnati wal jamaah wajib meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya arsy dan punya kursi. Adapun bagaimana kursinya Allah dan arsy-nya Allah, maka itu bukan urusan kita. Kita yakini kursi. Secara bahasa kursi. Tapi apakah sama antara kursinya Allah dengan kursinya kita? Ya, tentunya berbeda, ya. Kalau kursinya makhluk, ya, itu punya 4 kaki, ya. Tapi apakah kursinya Allah itu punya 4 kaki? Wallahu ta'ala a'lam, kita tidak bisa mengatakan itu. Kenapa? Karena tidak ada satupun dalil yang menyebutkan kursinya Allah punya 4 kaki, ya. Tidak ada dalil satupun yang menyebutkan hal tersebut. Kemudian wa qauluhu wa la ya'uduhu hifdhuhuma ay la yuthqiluhu wa la yashuqu alaihi wa huwa nafyun mutadamminun itsbata kamali qudratihi, ya. Kemudian ucapan Ibnu Zaid Al-Qairwani, ya, wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan tidak menyusahkan Allah menjaga keduanya. Menjaga keduanya apa maksudnya? Menjaga langit dan bumi, ya. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk ngurusi langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tidak susah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, maha mampu dalam segala sesuatu, ya. Maka tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk hanya ngurusi langit dan bumi. Sekian banyak makhluknya, ya, semuanya diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan samakan antara Allah dengan makhluknya, ya. Jangan samakan antara Allah dengan makhluknya, ya. Salah satu makhluknya saja, salah satu contohnya malaikat Israil, malaikat yang pencabut nyawa, ya. Ada pertanyaan, Ustadz, kira-kira malaikat Israil itu apa enggak bingung, Ustadz? Apa enggak susah kalau nyabut nyawa, ya? Kalau terjadi musibah mati bareng-bareng, apa enggak susah dia? Jawabannya adalah tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang susah bagi makhluk Allah yang diperintahkan untuk mengurusi kematian. Ya, kalau manusia mungkin, ya, mau nyembelih ini kan satu-satu. Ya, kalau malaikat mungkin sekali lewat set mati galau. Ya. Ini tidak ada yang susah. Itu makhluknya Allah, apalagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka tidak ada sesuatu yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya la yusqiluhu wa la yashqu alaihi, tidak ada yang memberatkan Allah dan tidak ada yang merumitkan Allah Subhanahu wa taala
dalam mengurusi makhluknya. Ya. Dan di dalam ayat ini ada mengingkari, ya, wa huwa nafyun mutadamminun itsbata kamali qudratihi, yaitu di dalam ayat ini adanya yang menunjukkan bahwasanya menetapkan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha mampu melakukan segala sesuatu, ya. Tidak ada sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir fi tafsirihi, berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika mengomentari ayat di atas, ay la yuskiluhu wa la yaktarisuhu hifdhas samawati wal ardi wa man fihima wa man bainahuma bal dzalika sahlun alaihi yasirun ladaihi. Ya. Ketika mengomentari ayat ini, Ibnu Katsir mengatakan tidak ada yang memberatkan dan tidak ada yang menyusahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjaga langit dan bumi. Ya, dan apa-apa yang ada di antaranya, bal dzalika sahlun, ya. Bahkan menjaga langit dan bumi dan apa-apa yang di sekitarnya itu merupakan sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Menjaga lebih mudah. Yasirun ladaihi, gampang, ya, mudah dan gampang. Wa qauluhu, kemudian perkataan Ibnu Abi Zaid, wa huwal aliyyul azim, dan Allah Subhanahu wa taala Dia Maha tinggi dan lagi Maha mulia. Ismani min asma'illahi yadullani ala sifataini min sifatillah wa huma al-ulu wal 'azamah. Ya. Al-aliyyul azim itu adalah dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan adanya dua sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita masih ingat bahwasanya setiap nama menunjukkan adanya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap nama menunjukkan adanya sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahul Ali berarti Allah memiliki sifat al-ulu, ya. Allah memiliki sifat maha tinggi, ya. Kemudian al-'azamah, Allah Maha mulia, berarti menunjukkan adanya sifat Allah al-azim, Allah Maha mulia dan Maha al-'azamah, Maha besar. Wallahu ta'ala muttasifun bil 'uluwi bi anwa'ihi thalath. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan ketinggian dengan tiga jenis. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan ketinggian dengan tiga jenis. Uluwul qadar. Yang pertama, Allah Maha tinggi kedudukannya. Ya. Ini yang pertama, al-uluwul qadar. Allah Maha tinggi kedudukannya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika mentafsirkan makna istawa, ya, makna istawa, para ulama mengartikan makna istawa adalah ala wartafa. Allah itu maha tinggi dan selalu meninggi. Ya. Allah maha tinggi dan selalu meninggi. Ini adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, ya, sifat ulu bagi Allah Subhanahu wa taala menunjukkan uluwul qahar. Uluwul qahar artinya adalah maha tinggi kekuasaannya. Ya, yang pertama itu adalah kedudukan dan yang kedua adalah maha tinggi kekuasaannya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala maha tinggi dari segala sesuatu, ya. Maha luas dari segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang melebihi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah maha luas kedudukannya, ya, tidak ada sesuatu apapun yang melebihi keluasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ya, ketinggian Allah Subhanahu wa taala uluwudz dzat. Allah maha tinggi zatnya. Ya, zatnya Allah maha tinggi, ya. Sebagaimana tadi disampaikan, ya, ketika menafsirkan makna istawa adalah ala wartafa, yaitu semakin tinggi dan semakin meninggi, ya. Zatnya Allah maha tinggi dan semakin meninggi. Ini disebut dengan uluwudz dzat. Jadi wallahu ta'ala muttasifun bil uluwi bi anwa'i thalatha. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan ketinggian di dalam tiga jenis. Yang pertama adalah kedudukannya tinggi, kemudian yang kedua adalah kekuasaannya, dan yang ketiga adalah zatnya Allah Subhanahu wa taala.
Wa qad jaa ismullahi ali fil Qur'ani muqtarinan bi thalathati min asma'illahi wa yal azim wal hakim wal kabir ma taqaddumi 'alaiha fi dzikri. Ya. Dan telah ada di dalam Al-Qur'an ya, nama Allah yang Maha Tinggi, Al-Ali, digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 3 nama yang lainnya. Ya. Nama Allah Al-Ali digabungkan dengan nama Allah yang lainnya. Di antaranya adalah Aliyul Azim, ya. Kemudian Aliyul Hakim, kemudian Aliyul Kabir, ya. Allah Maha Tinggi dan Maha Besar, Allah Maha Tinggi dan lagi Maha Bijaksana, dan Allahul Kabir, Allah Maha Tinggi dan Maha Besar, ya, mulia. Di antaranya ada dalam surah An-Nisa dan juga ada dalam surah Al-Hajj dan surah Luqman. Kemudian di akhir surah Asy-Syura, ya, Allah mengatakan innallaha kana 'aliyyan kabira. Kemudian wa annallaha huwal 'aliyyul kabir. Kemudian innahu 'aliyyun hakim. Ya, Allah Maha Tinggi dan Maha Besar, Allah Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. Ya, ini di antara tafsir ataupun ucapan Ibnu Abi Zaid Al-Qairwani dan ditafsirkan oleh Syekh Al-Abbad, ya. Mungkin sampai di sini insyaallah kita nanti lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan, dipersilakan sambil kita menunggu waktu Isya. Wallahu taala a'lam. Bismillah Ustaz. Ini ada pertanyaan masuk ke WhatsApp Fatmedia. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, profesi ana sebagai seorang pelukis. Kebanyakan lukisan ana tentang pemandangan alam. Ana mau menanyakan yang pertama tentang hukum melukis makhluk bernyawa, manusia atau hewan yang tanpa ada detail wajahnya, mukanya polos, apakah dibolehkan dalam Islam? Yang kedua, bagaimana bila melukisnya misal hewan tanpa wajah tapi ada tubuhnya dan telinga saja? Tujuan untuk menambah kesan alami di lukisan ana. Jazakallahu khair. Baik, ada pertanyaan, bagaimana hukum dalam Islam melukis wajah makhluk yang bernyawa, ya. Walaupun wajahnya kemudian wajahnya diblurkan sehingga enggak tampak wajah, mata dan hidungnya. Para ulama sepakat sama dengan hadis Nabi SAW bahwasanya melukis makhluk yang bernyawa hukumnya haram. Ini pertama kali. Ya, melukis makhluk yang bernyawa itu hukumnya adalah haram. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, inna asyaddan nasi 'adzaban indallahi yaumal qiyamati al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang akan mendapatkan siksaan yang paling berat di hari kiamat adalah para pelukis. Ya, mereka akan mendapatkan siksaan yang paling berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa kok mereka mendapatkan siksaan yang paling berat? Dilanjutkan dalam hadis yang lainnya, innal ladzina yasna'una hadhihi surata yu'adzabuna yaumal qiyamati yuqalu lahum ahyuma khuliqtum. Ya, artinya adalah orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa, ya, baik itu manusia ataupun binatang-binatang, ya, maka mereka akan diadab di hari kiamat, akan diperintahkan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian gambar. Hidupkanlah apa yang telah kalian buat ini, yaitu mereka akan diperintahkan untuk menghidupkan makhluk tersebut dan mereka tidak akan bisa, ya. Mereka tidak akan bisa menghidupkan makhluk, ya. Karena yang mampu menghidupkan makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka diperintahkan oleh Allah, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dan bisa. Oleh karena ajma' ulama, para ulama bersepakat bahwasanya menggambar makhluk yang bernyawa hukumnya adalah haram. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau seandainya
makhluk tersebut itu wajahnya diblur ataupun tidak dikasih mata, hidung, mulut, ya. Sehingga para ulama di sini berselisih, ya, dan kebanyakan mereka mengatakan kalau seandainya bentuknya itu berbeda dengan makhluk yang sempurna maka tidak mengapa. Ya, bentuknya berbeda dengan makhluk yang sempurna, artinya wajahnya diblur atau tangannya itu ditiadakan atau tangannya dipotong-potong, artinya tidak menyatu seperti makhluk yang asli, maka tidak mengapa. Ya, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Jadi ketika wajahnya diblur, ya, kemudian mungkin tangannya itu enggak nyambung 100% seperti gambaran-gambaran yang ada sekarang ini, maka tidak mengapa. Tapi kalau gambar itu bentuknya bentuk yang persis sekali dengan manusia, ada matanya, ada wajahnya, ya, kemudian hidungnya, mulutnya, maka ini adalah termasuk gambar yang diharamkan oleh Nabi SAW. Akan tetapi sebenarnya yang lebih aman adalah kita menggambar gambaran-gambaran yang tidak ada makhluk yang bernyawa, ya, pemandangan, pohon-pohon, gunung atau yang semisalnya, atau juga boleh menggambar, ya, makhluk tapi dari arah belakang. Ya, dari arah belakang tidak ditampakkan wajahnya. Nah, ini boleh, ya. Yang nampak sekali adalah wajah. Kalau wajah itu ada matanya, para ulama mengatakan kalau ada mata berarti adalah makhluk. Tapi kalau tidak ada matanya, tidak ada hidungnya, artinya wajahnya polos, ya, plong, maka ini wallahu taala alam dibolehkan, ya. Ini jawaban dari kami, mudah-mudahan, ya, bisa dipahami. Satu lagi, Ustaz. Assalamualaikum. Apakah menantu berkewajiban menafkahi mertua? Syukran. Apa? Apakah menantu berkewajiban menafkahi mertua? Apakah menantu berkewajiban menafkahi mertua? Jawabannya adalah seorang laki-laki wajib menafkahi anggota keluarganya yang berada di bawah tanggungannya. Siapa yang ada di bawah tanggungannya? Istri, anak. Ya, istri, anak, dan yang di bawahnya. Ini adalah kewajiban seorang suami, ya, seorang bapak kepada istri dan anaknya. Adapun kepada ibunya, ibu aslinya, ibu kandungnya atau bapak kandungnya, apabila mereka adalah orang yang tidak mampu, maka wajib pula dinafkahi. Ya, wajib pula dinafkahi. Ini sebagai ibu bapaknya asli. Adapun mertua, maka apabila mertua itu memang tidak mampu, maka hukumnya wajibnya berbeda dengan hukum wajib kepada orang tua dan anak dan istrinya. Ya, akan tapi kalau Anda punya harta, maka kasihkan kepada orang tua sang istri sebagai bentuk, ya, sama-sama keluarga, ya. Berbeda kewajibannya, ya, menafkahi mertua dengan ibu, ya, berbeda kewajibannya antar keduanya, ya. Tapi kalau punya harta, ya, dikasihkan sebagai bentuk al-ihsan, ya, sebagai bentuk ihsan, berbuat baik kepada semuanya, dan orang yang paling utama untuk kita berbuat baik adalah keluarga kita. Ya, Nabi SAW mengatakan, sedekah kepada orang lain dapat 1 pahala. Sedekah kepada orang yang punya hubungan dengan kita, ya, dzul qarabah ataupun adalah silaturahim, ya, yang punya hubungan dengan kita, itu pahalanya 2. Kita sedekah sama orang lain, pahalanya 1, kita sedekah dengan keluarga kita yang punya hubungan dengan kita, maka mendapatkan 2 pahala. Ya, kalau mertua itu udah punya punya hubungan dengan kita, maka lebih utama kita kasih kepada mereka daripada kita kasih sama orang lain. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.